surat Petrus yang kedua, beliau ini menulis menjelang hari kematian atau saat-saat di mana dia akan mengakhiri hidupnya. Dan kita tahu bahwa kehidupan Paulus berada pada situasi dalam era kepemimpinan Kaisar Nero. Dialah yang mengeksekusi hidup Petrus. Nah, Petrus menulis surat ini kepada saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang punya iman yang balance yang sama dengan Petrus. Jadi ini surat tidak ditulis kepada orang yang baru bertobat atau orang yang belum bertobat, tapi ini surat dengan tegas dia tulis kepada orang-orang yang seiman dengan Petrus. Artinya apa? Orang-orang yang punya iman adalah iman yang siap mati bersama Kristus, siap mati dalam penganiayaan, siap mati dengan cara yang tidak terhormat. Ini surat ini ditulis tegas dan sekaligus memberi peringatan, motivasi, tapi juga dia meneguhkan panggilan kepada orang-orang yang siap punya iman yang sama seperti Petrus. Itu sebabnya dia tulis pada ayat yang kelima. Saya langsung lompat saja Bapak Ibu. Saudara perhatikan pada ayat yang kelima, dia bilang justru karena itu kamu harus dengan teguh, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, saya mau gambarkan sedikit dulu. Jadi tujuan Paulus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang seiman dengan dia adalah untuk memberikan pesan bahwa iman yang ada padamu tetap fokus dan tetap teguh, jangan beroleh ke kiri atau ke kanan, dipengaruhi oleh apapun ajaran-ajaran yang ada di sekitarmu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi situasinya adalah situasi yang memang kelihatan mencekam sekali. Dia tulis dalam situasi yang mencekam. Itu sebabnya jangan kita menjadi orang yang terlalu sombong lalu berkata saya tidak perlu orang, saya tidak perlu pemimpin, saya tidak perlu tetangga sebelah, saya tidak perlu komsel satu. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena pengetahuan kita akan bertambah itu ditentukan dari seberapa jauh saudara punya relasi dengan setiap orang. Alkitab dalam Mazmur pasal 1 bilang, perhatikan, engkau duduk, engkau berdiri, engkau berjalan. Kalau kau ada dalam kumpulan pencemooh, pengetahuanmu penuh dengan pencemooh. Amin. Kalau kau ada dalam kumpulan pemabuk, pengetahuanmu yang ada apa? Alkohol. Kalau kau ada di dalam kumpulan para pelacur, maka pengetahuan adalah penuh pengasih rusak rumah tangga orang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua yang hadir pagi ini adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Amin. Tidak ada anak-anak. Ini firman keras dan ini firman ini kepada kita yang dewasa. Jadi yang masih di bawah umur, masih di bawah 18 tahun, minggu depan jangan hadir karena firman keras untuk itu. Saya khotbah untuk usia di atas 18 tahun. Hebat.
kami kagum akan rancangan-rancangan-Mu, kami kagum akan jalan-jalan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, terima kasih banyak Engkau telah menonton dan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh bersyukur Tuhan atas selawatan-Mu dalam pertengahan ibadah kami dari awal sampai pada akhir ini Tuhan. Kami mau berkata Tuhan baik bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk umat-Mu yang telah mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau akan terus mencukupi setiap kebutuhan, keperluan, keinginan apapun yang mereka inginkan, yang mereka kerjakan. Tuhan berkati segala usaha mereka. Tuhan buat segala usaha apapun yang mereka usaha dengan cara, dengan apapun juga Tuhan. Tuhan buat itu berhasil. Dan Engkau berkati setiap mereka yang ada sebagai PNS, sebagai wira swasta, sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai guru bagasi ataupun pengangguran pun Tuhan Engkau memberkati, supaya kami belajar untuk tetap mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan, sebab itu adalah bagian daripada ibadah kami. Terima kasih banyak. Kami terus berdoa kepada jemaat blessing terus Tuhan, dan yang masuk di dalam tahun ini, dalam bulan ini, yang mereka yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun menjadi ulang tahun yang spesial bagi mereka Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Yanisor yang juga berulang tahun pada bulan ini, Bapak Nathaniel Sinaing, dan juga Ibu Lady Mandahi. Ketiga orang-orang ini adalah jemaat Tuhan yang Engkau panggil, Engkau pilih mereka, dan Engkau tetapkan mereka menjadi orang-orang pilihan. Kiranya tahun ini adalah tahun spesial, tahun di mana Engkau sediakan berkat-berkat khusus bagi mereka. Engkau buat mereka semakin giat bertumbuh dalam panggilan dan pengenalan akan Tuhan, supaya Tuhan terus tetap menjadi nyata di dalam hidup mereka. Buatlah hidup mereka menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong tetap tuntun bangsa kami Indonesia. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan yang cukup, supaya pemimpin-pemimpin kami ini bisa memimpin dalam bijak dan takut akan Tuhan. Kami tetap berdiri dan berdoa dan membawa saudara-saudara kami yang hari ini sedang dilanda oleh bencana alam yang ada di Sumatera Tuhan, dari Aceh sampai ke ujung Sumatera Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk kedua kota ini, Aceh dan Medan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkaulah perlindungan, Engkaulah tempat perteduhan bagi para korban bencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan hadir di sana, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Mereka yang kehilangan harapan, Engkau ada di sana untuk memberikan kepastian bahwa di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan yang baru. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus, Engkau berikan pemulihan secara bertahap kepada tempat-tempat yang dilanda bencana alam. Kami berdoa untuk para donatur, para sponsorship, negara-negara tetangga, semua pihak-pihak yang berkompeten di dalam memberikan kontribusi untuk menolong meringankan beban yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang ada di Pulau Sumatera. Kami berdoa Bapa, dari tempat ini kami cuma mengangkat tangan. Kami hanya berdoa Tuhan, Engkau pelindung dan penolong bagi mereka. Engkau berdaulat, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar Engkau Tuhan, tapi semuanya terjadi untuk kebaikan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan luka batin mereka, pulihkan dan kuatkan mereka Tuhan, biar mereka kembali bekerja dan melihat pengharapan yang baru yang masih tersedia bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Umat-Mu akan kembali melakukan aktivitas dan menjadi berkat bagi kota ini, bagi keluarga. Namun sebelumnya Tuhan, hamba mohon kiranya tuntunan-Mu Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati umat-Mu. Mari kita angkat tangan ke surga dan kita akan terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan keluar. Diberkatilah bakul-bakulmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah setiap adonanmu. Diberkatilah Engkau pada waktu malam dan pada waktu pagi. Di setiap tempat dimanapun Engkau berada, Tuhan memberkati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka bukan hanya meminta, tapi mereka
Hamba berdoa kelimpahan yang berada di seberang timur, barat, selatan, utara kiranya beralih dan ada pada tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menuntun kami berjalan dalam kehendak-Mu. Kiranya anugerah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa turun melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan tinggal tetap di antara umat-Mu Tuhan. Mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali dan menjemput kami pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah raya ini. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, shalom, Tuhan memberkati.